Bab 726, Pasar Budak Surga iri pada mereka yang memiliki bakat hebat. Wei Jie berbicara banyak, dan emosinya sedikit meningkat selama percakapan, tetapi Jiang Chen kurang lebih mengerti apa yang dia maksud. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada pepatah itu. Saudara Jiang, hanya ada beberapa orang yang membuat saya terkesan di antara rekan-rekan saya, dan bahkan Anda, Saudara Jiang, tidak begitu mengesankan saya sehingga saya akan tunduk sepenuhnya kepada Anda. Namun, Tuan Muda Fan adalah salah satu dari sedikit orang yang saya sepenuhnya bersedia untuk bersumpah setia saya. Tampaknya Wei Jie adalah pendukung setia Tuan Muda Fan. Jiang Chen tidak terkejut dengan ini. Akan lebih aneh jika jenius paling menonjol di Velurium Capital tidak memiliki banyak pengikut dan pengagum. Tetap saja, apa sebenarnya yang merenggut nyawa seorang jenius seperti ini? Jiang Chen tidak mencoba untuk menanyakan tentang masalah ini, namun, saat ini, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah keberadaan Gouyu, Mo Gaoqi dan yang lainnya. Kematian Tuan Muda Fan jelas merupakan pukulan besar bagi jiwa Wei Jie dan dia jelas-jelas juga tidak ingin berbicara banyak tentang topik ini. Saudara Jiang, karena Anda telah tiba di Velurium Capital, Anda harus bersiap untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, bukan? Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu saya beritahukan kepada Anda tentang Velurium Capital. Kami memiliki 7 kaisar berjudul besar, dan di bawah mereka ada total 28 klan. Keluarga bangsawan hanya datang setelah klan ini, dan rumah Wei saya adalah salah satu keluarga bangsawan. Namun, House Wei adalah keluarga bangsawan peringkat 9 dan dengan demikian diklasifikasikan sebagai salah satu keberadaan peringkat tertinggi di antara semua keluarga bangsawan lainnya. Wei Jie menjelaskan semuanya dengan sangat rinci, dan dia memberi penekanan khusus pada apa yang harus diperhatikan Jiang Chen di Velurium. Modal, dan kekuatan apa yang tidak bisa atau tidak boleh dia provokasi. Kaisar dan klan besar adalah titik diperdebatkan. Mereka tentu saja termasuk dalam kategori, jangan memprovokasi. Ada juga banyak kekuatan besar dan kecil yang termasuk dalam kategori, jangan memprovokasi. Tentu saja, Jiang Chen tidak datang ke Velurium Capital untuk membuat masalah. Kode etiknya sangat sederhana, dia tidak akan menyakiti orang yang tidak menyakitinya. Jiang Chen harus mengakui bahwa Wei Jie adalah roh yang sama. Mereka berdua mengobrol hingga larut malam sebelum Wei Jie akhirnya mengucapkan selamat tinggal padanya. Pasangan itu setuju untuk pergi keluar dan menanyakan informasi di pagi hari. Malam berlalu dengan damai dan tenang. Jiang Chen bangun sangat pagi keesokan harinya. Wei Jie telah tiba di kediamannya juga. Keduanya pergi setelah mereka sarapan. Tetapi ketika mereka hendak meninggalkan kediaman, mereka melihat sekelompok orang berjalan dari jalan di sebelah kanan kediaman. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya dan seorang anak muda. Mereka diikuti oleh Master Pil yang mengenakan jubah Master Pil. Sekelompok tentara mengikuti di belakang ketiganya. Langkah Wei Jie terhenti ketika dia melihat kelompok itu. "Kapan kamu pulang, Jie?" Pria parubaya itu tampak terkejut ketika melihat Wei Jie dan berjalan dengan wajah penuh senyuman. "Paman kelima," Wei Jie tersenyum. "Aku baru saja kembali kemarin malam dan belum juga meneleponmu, Paman Tong." "Sepupu, saya sangat khawatir ketika saya mendengar bahwa Anda terluka, tetapi tampaknya Anda penuh semangat dan baik-baik saja." "Saya bisa tenang sekarang." Pria muda di samping Paman Tong terkekeh dan berjalan mendekat. Dia melihat Wei Jie dari atas ke bawah untuk waktu yang sangat lama. "Aku baik-baik saja, Saudara Siu. Maaf telah membuatmu khawatir." Nada bicara Wei Jie sopan dan ramah. Mereka bertukar salam konvensional untuk sementara waktu sebelum Wei Jie akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. "Paman kelima, Saudara Siu, saya perlu keluar sebentar." "Maaf, tapi aku harus pergi sekarang." Setelah mengatakan ini, Wei Jie mengangguk pada Jiang Chen dan berjalan menuju pintu masuk utama bersama-sama. Dia tidak memperkenalkan Jiang Chen kepada mereka. Kelompok itu tetap di tempatnya dan menatap kosong ke punggung Wei Jie. Mereka tampak kaget sekaligus heran. "Ayah, anak itu sepertinya baik-baik saja, bukan?" Pria muda bernama Saudara Siu bergumam. "Tutup mulutmu di dalam manor." Pria parubaya itu membentak dengan cemberut. Pada saat yang sama, dia melirik Master Pil di depannya dengan pandangan yang agak tajam. Master Pil tidak berekspresi, tetapi alisnya sedikit berkerut. "Ini tidak masuk akal. Saya mengontrol dosis dan menghitung efeknya dengan sangat akurat.
Dia seharusnya tidak kembali sama sekali. Bubuk Budak Emas Ninelah bukanlah racun yang mudah untuk disembuhkan, jadi bagaimana dia melakukannya? Betapa anehnya, betapa anehnya. Huff. Pria parubaya itu membuka lengan bajunya dan terlihat sangat tidak senang dengan hasil ini. Pil King Jiang, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk di sini, bukan? Tapi sepertinya kamu mengecewakanku kali ini. Master Pil tersenyum acuh tak acuh, rencana surga menggantikan rencana kita. Dia mungkin beruntung kali ini, tetapi dia mungkin tidak seberuntung kedua kalinya, bukan? Jangan khawatir, saya sudah punya rencana baru dalam pengerjaan. Petik 2. Setelah berjalan sekitar 2 km dari pintu masuk utama, Jiang Chen tiba-tiba berbicara, Tuan Muda Wei, apakah orang-orang itu dari keluargamu sebelumnya? Paman kelima saya adalah sepupu dengan ayah saya, dan dia dianggap sebagai paman dari keluarga kami. Dia hanya orang kedua setelah ayah saya dalam hal status. Pemuda itu bernama Wei Xiu, dan dia adalah putra kelima pamanku. Dia dianggap sebagai saudara laki-laki keluarga bagi saya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum halus dan berkata, kamu tidak terlalu dekat satu sama lain, bukan? Wei Jie tampak terkejut. Dia telah bertindak dengan sangat ramah dan perhatian sebelumnya, dan dia tidak mengungkapkan ketidaksenangan atau ketidakpuasan sama sekali sekarang. Jadi mengapa Jiang Chen mengatakan ini? Saudara Jiang, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Wei Jie tampak sedikit terkejut. Hehe, Jiang Chen tersenyum tipis, jika Anda merasa tidak nyaman untuk membocorkan hal-hal tertentu, Tuan Muda Wei, maka tidak tepat bagi saya untuk berbicara juga. Saya tidak ingin dicurigai menabur perbedaan pendapat. Petik 2. Wei Jie telah bertindak ketika dia menghadapi kerabatnya barusan. Alasan dia tidak memberitahu Jiang Chen tentang hal itu bukan karena dia mencoba menyembunyikan apapun, tetapi hanya karena dia berpikir bahwa drama keluarga tidak boleh disebarkan sembarangan. Ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen, Wei Jie tersenyum kecut, kamu benar-benar jenius yang bisa berdiri berhadapan dengan ibu kota surgawi abadi, saudara Jiang. Tampaknya aku tidak bisa menyembunyikan sesuatu seperti ini darimu. Paman kelima saya telah bertarung dengan sangat sengit melawan ayah saya sejak muda, dan ketika generasi kami lahir, putranya juga bertarung dengan sengit melawan saya. Itu sebabnya apa yang Anda lihat sebelumnya hanyalah tindakan yang ramah. Petik 2. Jiang Chen sedikit mengangguk, ini adalah pertarungan sengit yang hanya bisa berakhir dengan darah. Anda tahu bahwa ayah dan anak ini adalah orang-orang yang telah merencanakan untuk membunuh Anda, bukan? Wei Jie bergetar dan menatapnya dengan wajah penuh kejutan, apa yang kamu katakan? Jiang Chen sendiri terkejut melihat reaksi yang begitu kuat dari Wei Jie. Dia mengira Wei Jie sudah tahu tentang ini sejak awal, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Kamu tidak tahu. Jiang Chen menggosok hidungnya sedikit karena malu. Mata Wei Jie dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukannya dia tidak mencurigai mereka sebelumnya. Faktanya, dia telah berspekulasi bahwa itu mungkin sudah lama bekerja, atau dia tidak akan memberitahu Wei Kixia bahwa ayah dan anak ini adalah racun di dalam dinding manor. Tapi meskipun dia mungkin bisa menebak ini, hanya ayahnya, Wei Kixia dan segelintir orang yang tahu tentang ini. Dia tidak pernah membawa ini ke Jiang Chen. Jadi dia terkejut, bagaimana Jiang Chen mengetahui hal ini. Suasana di antara keduanya menjadi sedikit canggung untuk sesaat. Jiang Chen menghela nafas pelan dan berkata, anggap saja bahwa saya telah berbicara tidak pada tempatnya jika Anda tidak mempercayai saya, Tuan Muda Wei. Maafkan aku. Jiang Chen tidak sengaja mencoba membuat irisan di antara kedua pihak. Dia hanya berpikir bahwa dia harus mengingatkan Wei Jie tentang masalahnya yang akan datang karena dia bekerja sama dengan Tuan Muda. Konflik akan merusak rencana penyelamatannya juga. Wei Jie menghela nafas panjang, rasa malu keluarga tidak boleh disebarkan sembarangan. Saya tidak siap untuk membicarakan skandal ini, tetapi saya tidak membayangkan bahwa Anda sudah menebaknya. Aku penasaran, bagaimana Anda menebaknya? Jiang Chen menggelengkan kepalanya, ini bukan tebakan. Aku baru menyadarinya sekarang. Baru saja, Wei Jie terlihat semakin bingung. Ada seorang ahli pil yang berdiri di samping pamanmu, dan dia mungkin telah menyempurnakan bubuk budak emas Ninelah dalam sebulan. Ada sedikit sisa kehadiran pada dirinya yang sangat lemah sehingga hanya seorang profesional yang akan menyadarinya. Selain itu, saya melihat sedikit niat membunuh dari sepupu Anda Wei Xiu saat Anda sedang berbicara dengan paman kelima Anda. Dia menyembunyikannya dengan baik, dan karena Anda sedang mengobrol,
Anda melewatkannya. Segalanya menjadi lebih jelas bagi saya sejak saya menjadi penonton. Wei Jie tercengang. Dia tidak yakin harus berkata apa. Bau bubuk budak emas ninelah. Jiang Chen bisa merasakannya meskipun dibuat hampir sebulan yang lalu. Seberapa kuat kesadaran dan indera penciuman yang harus diperhatikan seseorang. Selain itu, dia telah memperhatikan niat membunuh Wei Xiu meskipun Wei Jie sendiri tidak menyadarinya. Jiang Chen ini, tidak heran dia bisa berulang kali menarik satu di atas ibu kota surgawi abadi. Dia benar-benar ahli yang menyembunyikan cakarnya dengan baik. Kau telah mendidikku lagi, saudara Jiang. Selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana, begitu. Wei Jie tampak terkesan, melihat adalah percaya. Saya benar-benar terkesan. Jiang Chen tidak mencoba untuk pamer dengan sengaja. Karena maksudnya telah dibuat, sekarang terserah pada Wei Jie untuk menghadapinya. Konflik internal dalam sebuah keluarga bukanlah hal baru. Bahkan kerajaan timur yang kecil memiliki banyak konflik perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan. Kemana kita akan pergi, Tuan Muda Wei? Jiang Chen bertanya. Kami menuju ke distrik ikan dan naga. Di mana itu? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti namanya, itu adalah tempat yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ini bertindak sebagai zona perdagangan yang sangat besar di mana semua jenis bisnis terjadi. Semua perdagangan budak pada dasarnya terjadi di distrik ikan dan naga. Semua jenis orang, dan mereka menyebutnya distrik ikan dan naga. Jiang Chen menggelengkan kepalanya ke dalam dan berpikir bahwa Velurium Capital benar-benar sangat berbeda dari tempat lain. Tidak mungkin perdagangan budak akan terjadi di antara sekte-sekte Myriad Domain. Ada banyak orang di distrik ikan dan naga, dan itu lebih besar dari yang dibayangkan Jiang Chen. Orang-orang dari semua jenis hadir. Seseorang hanya perlu melihat sekilas untuk menemukan pembudidaya alam bijak di mana-mana di jalanan. Bahkan ahli ranah kaisar bisa sering dilirik. Adapun pembudidaya alam asal, mereka benar-benar tak terhitung, sebanyak rambut pada lembu. Di sini, bahkan seorang pelayan yang tidak penting berada di alam roh minimum. Seorang kultivator alam roh berada di bagian bawah status quo dalam masyarakat ini. Bahkan penyapu jalan acak setidaknya adalah seorang kultivator alam roh. Orang dapat melihat bahwa Wei Jie memiliki jaringan sosial yang sangat besar. Setelah memasuki distrik ikan dan naga, dia akan sering disambut oleh orang-orang di jalanan. Tampaknya dia cukup disukai. Wei Jie sangat santai. Dia akan selalu tersenyum ramah pada siapa saja yang menyapanya. Itu tidak membuatnya terlihat sombong, juga tidak membuatnya terlalu rendah hati. Ini adalah tempatnya. Duo ini memasuki sebuah gang setelah melewati beberapa jalan. Gang itu tidak lebar, tapi ada dunia lain di dalamnya begitu mereka masuk. Sebenarnya ada semua jenis kios di dalam zona perdagangan yang sangat besar ini. Sebenarnya ada budak yang tak terhitung jumlahnya yang berlutut di setiap kios. Budak ini semua memiliki label harga, jadi mereka jelas untuk dijual. Namun, Jiang Chen tidak pernah melihat perdagangan budak selama kehidupan sebelumnya. Dia melepaskan kesadarannya dan melihat kemana-mana. Baris pertama, baris kedua. Setelah menyapu para budak lagi dan lagi, dia tidak menemukan wajah yang dikenalnya dari istana pil regal sama sekali. Mereka tidak ada di sini. Ayo masuk. Wei Jie menarik Jiang Chen ke sebuah toko di pasar. Oh, bukankah ini tuan muda dari House Wei? Suara yang agak tajam terdengar saat mereka melangkah masuk, pelanggan yang sangat langka. Jadi, apakah Anda datang ke sini untuk membeli beberapa budak untuk kesenangan Anda? Seorang pria dengan wajah tertutup riasan terkekeh dan memberi isyarat kepada mereka. Bab 727, Mengapa Anda tidak memohon saya? Pria ini berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan pakaian yang sangat mewah. Itu membuatnya terlihat sedikit sembrono, belum lagi dia memiliki bedak di wajahnya juga, menambahkan sedikit feminitas pada penampilannya. Dilihat dari nada suaranya, dia dan Wei Jie jelas tidak begitu dekat sehingga mereka bisa saling percaya sepenuhnya, bahkan jika mereka saling mengenal. Meskipun nadanya agak ramah, itu tidak sepenuhnya hormat. Wei Jie tersenyum tipis, Kakak Lin, saya melihat bisnis itu sedang booming. Saat dia mengatakan ini, dia memperkenalkan pria itu kepada Jiang Chen, ini adalah saudara Lin Ming. Dia adalah orang terhormat di distrik ikan dan naga. Saudara Lin Ming, ini temanku Zhen Xi. Pengucapannya masih sama, hanya saja Wei Jie menggunakan dua karakter yang berbeda. Halo, teman Zhen,
Lin Ming mengangguk. Ekspresinya tidak terlalu dingin atau terlalu ramah, tapi tepat untuk acara itu. Apa yang membawamu ke sini hari ini, Tuan Muda Wei? Jika saya ingat, Anda tidak terlalu tertarik dengan pasar budak. Lin Ming adalah seorang pengusaha. Dia segera merasakan tusukan kewaspadaan ketika dia melihat bahwa Wei Jie tidak mengungkapkan niatnya meskipun percakapan berlangsung sejauh ini. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif sebagai gantinya. Wei Jie tersenyum, "Kakak Lin, bisakah kita bicara di tempat lain?" Itu sedikit wajah yang harus diberikan Lin Ming, jadi dia segera mengangguk sedikit, "Silakan, masuk." Dia tersenyum setelah dia menyajikan teh berkualitas tinggi kepada mereka. "Tuan Muda Wei, misteri ini mulai membuatku gatal. Mengapa Anda tidak memberitahu saya secara langsung tempat bisnis bagus apa yang ingin Anda tawarkan?" Lin Ming sangat pintar menggunakan bisnis bagus sebagai dalihnya. Arti yang mendasarinya sangat jelas, jika Wei Jie tidak memiliki sesuatu yang baik untuk ditawarkan, maka dia mungkin juga tidak mengatakan apa-apa. Jiang Chen bisa mendengar nadanya, begitu juga Wei Jie. Namun, Wei Jie tersenyum dan menjawab, "Kakak Lin, aku akan jujur padamu. Saya di sini untuk menanyakan beberapa berita." Petik 2. Ekspresi Lin Ming membeku saat senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. "Tuan Muda Wei, bisnis saya tidak melibatkan penjualan informasi. Apa kau salah orang?" Itu adalah posisi yang dapat dimengerti bagi seorang pengusaha untuk peduli terutama tentang keuntungan. "Saudara Lin, saya akan memberi Anda hadiah jika Anda memiliki berita yang saya cari." Wei Jie mendorong 10.000 batu roh suci di depan Lin Ming tanpa mengedipkan mata. 10.000 batu roh suci bukanlah jumlah yang kecil, mata Lin Ming berkedip saat ia melirik batu roh. Namun, dia mendorong mereka kembali ke Wei Jie tanpa ragu-ragu. "Maaf, Tuan Muda Wei. Kami mematuhi aturan tertentu dalam perdagangan kami dan hanya akan melakukan apa yang diperlukan oleh bisnis kami. Kami benar-benar dilarang berbicara sembarangan tentang hal lain." Lin Ming jelas sangat berhati-hati dalam hal ini. Meskipun dia tidak tahu berita macam apa yang dicari Wei Jie, dia masih menolak tuan muda itu segera tanpa menunjukkan minat sedikit pun, meskipun menjanjikan hadiah besar. Kehati-hatiannya cukup membuat Wei Jie lengah. Dia mengira informasi itu tidak terlalu rahasia di sini, dan 10.000 batu roh suci akan lebih dari cukup. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan menolaknya tanpa pertimbangan sedetik pun. "Kakak Lin, kita masih bisa mendiskusikan ini jika ini tentang uang. Anda hanya perlu membicarakan harga Anda." Petik 2. Lin Ming meletakkan cangkir tehnya, "Tuan Muda Wei, saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda. Tidak ada cara Anda akan mendapatkan apapun dari saya hari ini, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda tawarkan kepada saya. Saya tidak tahu tentang yang lain, tetapi saya tidak akan pernah melanggar aturan kami. Terus terang, bisnis kami menginjak batas legalitas, yang berarti meskipun kami tidak ilegal, kami menanggung risiko yang luar biasa. Kita bisa dihancurkan dengan satu kesalahan langkah yang ceroboh. Tolong pahami ini, Tuan Muda Wei." Petik 2. Memang benar bahwa industri perdagangan budak sangat menguntungkan, tetapi juga sama berisikonya. Bos biasanya tidak mau membicarakan industri mereka atau bahkan menggali latar belakang budak mereka. Jika barangnya adalah budak, maka yang mereka lakukan hanyalah memasang label harga dan segera menjual barangnya. Manfaat nyata dari protokol informal ini adalah jika informasi budak tidak diungkapkan, para bos melindungi diri mereka dari kebocoran informasi dan membuat musuh baru. Sebagai pedagang budak, mereka tidak peduli dan tidak menanyakan identitas budak mereka. Ini juga untuk menghindari bencana yang mungkin menimpa mereka jika mereka secara tidak sengaja menjual seseorang dengan latar belakang yang kuat. Meskipun Velurium Capital tidak takut pada kekuatan, itu tidak berarti setiap pengusaha di ibu kota sama kuatnya. Tentu tidak ada habisnya perumpamaan dalam perdagangan orang yang menjual orang yang salah dan menemui musibah. Itulah mengapa para pedagang budak tetap tidak menonjolkan diri dan menutup mulut meskipun keuntungan mereka sangat besar. Wei Jie sebenarnya tidak yakin harus berkata apa ketika mendengar penolakan Lin Ming yang sangat tegas. Mereka berdua adalah orang-orang duniawi, jadi tentu saja dia mengerti bahwa Lin Ming pada dasarnya mengusir mereka dari tokonya. Wei Jie segera melirik Jiang Chen dengan agak tak berdaya. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa sejak memasuki toko, meminum tehnya dengan tenang di tengah pertukaran kata-kata. Dia akhirnya meletakkan cangkir tehnya ketika dia melihat Wei Jie melihat ke arahnya.
Dia melemparkan pandangan acuh tak acuh pada Lin Ming dan berkata, "Bos Lin, kamu belum tidur nyenyak akhir-akhir ini, kan? Apakah bahu kiri Anda sakit seperti 1000 semut menggigit Anda setiap jam 11 malam sampai jam 1 pagi? Apalagi, bintik-bintik putih mulai muncul di pipi kiri Anda, bukan? Itulah mengapa Anda tidak punya pilihan selain menyembunyikan sesuatu dengan riasan, bukan?" Petik 2. Wei Jie tampak terkejut. Dia tidak tahu mengapa Jiang Chen tiba-tiba mulai berbicara omong kosong. Di sisi lain, Lin Ming gemetar saat mendengar pernyataan Jiang Chen. Cahaya ketidakpercayaan bersinar dari matanya. Betapa malangnya. Sungguh disayangkan bahwa Anda tidak akan punya waktu untuk menikmati semua uang yang Anda peroleh dari perdagangan ini, Bos Lin. Jiang Chen menghela nafas dan berdiri. "Bos Lin, mohon permisi. Terima kasih atas layanan Anda." Petik 2. Dia melirik Wei Jie setelah mengatakan ini dan berjalan keluar. Sorot mata Lin Ming tumbuh rumit saat ia menggigit bibirnya dengan lembut. Jelas bahwa kata-kata Jiang Chen telah mengejutkan, dan dia merasa sangat bertentangan di dalam. Melihat Jiang Chen hendak pergi, dia melompat berdiri dan dengan cepat mengejarnya. "Saudara Zen, tolong tunggu." "Ada apa, Bos Lin?" Jiang Chen sengaja menjawab seolah-olah dia tidak mengerti tindakannya. Lin Min menghela nafas kecut dengan pasrah. "Tolong tinggal sebentar lagi, Saudara Zen." "Oh, tidak apa-apa. Masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Syukurlah kita keluar lebih awal hari ini, jadi mungkin kita akan mendapatkan berita yang kita butuhkan jika kita menggunakan waktu untuk mengunjungi beberapa toko lagi, bukan begitu?" Jiang Chen menemukan seluruh situasi cukup lucu. Setelah dia mencapai titik lemah Lin Ming, pedagang mungkin akan melakukan yang terbaik untuk menahannya di sana bahkan jika dia benar-benar pergi sekarang. Seperti yang dia duga, Lin Ming berkata dengan murung, "Saudara Zen, Anda seharusnya tidak menyusahkan dua orang dengan masalah yang sama. Anda tidak perlu pergi ke toko lain. Kemungkinan besar Anda juga tidak akan mendapatkan apapun dari mereka." Petik 2. Jiang Chen dengan sengaja menjawab, "Tapi Bos Lin harus dengan cermat mematuhi aturan perdagangan. Kami tidak mungkin menyusahkanmu dengan dilema ini lebih jauh." Lin Ming benar-benar merasa ingin menangis. Dia melambaikan tangannya berulang kali, "Tidak ada masalah sama sekali." Ketika Jiang Chen dengan akurat berbicara tentang gejala yang telah mengganggunya, Lin Ming benar-benar merasa seolah-olah sambaran petir menghantam kepalanya. Penyakit ini telah mengganggunya selama beberapa tahun sekarang. Selain itu, dia telah pergi ke banyak raja pil terkemuka di Velurium Capital dan membayar biaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi penyakitnya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Bahkan raja pil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Ming mungkin mendapatkan banyak uang, tapi statusnya benar-benar tidak terlalu tinggi. Dia tidak memiliki kualifikasi atau hak untuk mengunjungi raja pil peringkat tinggi dan meminta diagnosis. Karena itu, bukan saja dia tidak pulih, dia bahkan semakin parah. Ketika Jiang Chen tiba-tiba mengidentifikasi penyakitnya, dia merasa seolah-olah seberkas cahaya tiba-tiba memasuki alam kegelapan tak terbatas tempat dia terjebak. Dia seperti orang tenggelam yang tiba-tiba menemukan sebatang kayu untuk berpegangan. Jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Wei Jie terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, tetapi dia bereaksi sangat cepat terhadap sandiwara baru ini. "Saudara Zen, mari kita tinggal sebentar lagi. Lihatlah betapa ramahnya Bos Lin. Tidak banyak orang yang bisa menjadi teman sebaik dia di distrik ikan dan naga, tahu." Wajah Lin Ming terbakar. Dia tidak yakin apakah Wei Jie sedang memprovokasi atau mengejeknya dengan mengatakan itu, tapi tidak ada yang penting sekarang. Ketika semua orang duduk sekali lagi, dia secara pribadi menuangkan teh untuk Jiang Chen dan Wei Jie lagi. "Tuan Muda Wei, saya tidak berbohong tentang apa yang saya katakan sebelumnya. Itu adalah aturan perdagangan saya. Aku hanyalah ikan kecil di sungai ini, dan satu kesalahan langkah dapat mengakibatkan kematianku. Harap mengerti bahwa saya tidak sengaja membuat hidup Anda sulit, dan kehati-hatian saya adalah semua tindakan tak berdaya untuk melindungi diri saya sendiri." Wei Jie tersenyum tanpa komitmen. Sekarang Jiang Chen telah mengambil kendali, tidak tepat baginya untuk berbicara. Jiang Chen juga tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata Lin Ming memiliki beberapa butir kebenaran di dalamnya, pada kenyataannya, itu semua terserah pada individu itu sendiri. Tidak mungkin sedikit informasi orang dalam dapat membawa bencana, bukan? Bagaimanapun,
Dia memegang nyawa lawannya di tangannya sekarang. Sekarang terserah Lin Ming dan seberapa jauh dia akan bekerja sama. Lin Ming juga tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berbicara jika dia tidak mengungkapkan sesuatu sekarang. Dia segera menatap Wei Jie. Tuan Muda Wei, bisnis saya kecil dalam perdagangan ini. Jika saya tahu sesuatu tentang berita yang Anda cari, saya pasti akan memberitahu Anda tentang hal itu. Aku hanya meminta itu. Lin Ming memandang Jiang Chen saat dia mengatakan ini. Dia jelas berharap Sir Zhenxi yang misterius ini dapat mendiagnosis penyakitnya untuknya. Jiang Chen tersenyum tipis dan menjawab, ini bukan masalah besar, sungguh. Pernahkah Anda mendengar tentang Myriad Domain, Saudara Lin? Domain segudang. Lin Ming sedikit terkejut saat dia mengangguk tanpa sadar, tentu. Mereka adalah kekuatan yang saat ini bertentangan dengan ibu kota surgawi abadi, kan? Ya begitulah. Saya mendengar bahwa Velurium Capital telah mengambil sekelompok budak dari Myriad Domain. Jadi yang ingin saya ketahui adalah, faksi mana yang memiliki budak-budak ini? Lin Ming menatap sedikit curiga pada Wei Jie setelah kejutan awalnya, dan kemudian menatap Sir Zhenxi itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit aneh. Mengapa House Wei tertarik pada Myriad Domain belaka? Wei Jie tersenyum tipis, berkuasalah dalam imajinasimu, Bos Lin. Saya mendengar bahwa istana pil kerajaan Myriad Domain adalah sekte pil Dao, dan ada jenius pil Dao yang sangat langka di antara mereka. Plus, mereka memiliki beberapa item yang saya inginkan, seperti yang Anda tahu, saya telah khawatir tentang mendapatkan Raja Pil selama bertahun-tahun. Semua orang di Velurium Capital tahu bahwa House Wei tidak memiliki Raja Pil tamu. Semua orang juga tahu bahwa Raja Pil House Wei sebelumnya telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Itulah mengapa Lin Ming percaya hampir semua kata-kata Wei Jie ketika dia mendengarnya. Apakah itu semuanya? Lin Ming berkedip sekali dan menatap Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum tipis, jika informasi Anda berguna, maka saya akan dapat memperlakukan Anda. Saya juga tidak hanya mengobati gejala Anda. Anda akan sembuh total. Kamu bisa menyembuhkanku sepenuhnya. Mata Lin Ming berbinar, itu semua tergantung pada apakah informasi Anda sepadan dengan harganya. Bos Lin, Jiang Chen tidak menyangkalnya. Bab 728, Berita Awal. Lin Ming hampir tidak bisa tidak bekerja sama, sebagai pengusaha dia, dan dengan hidupnya dalam genggaman Jiang. Senyum masam kemudian, dia menjawab Wei Jie, Tuan Muda Wei, seseorang memang membeli sekumpulan budak dari Myriad Domain, dan budak itu memang dari Istana Pil Regal. Namun, katakan saja secara langsung apa yang ingin kamu katakan, Saudara Lin, kata Wei Jie. Itu adalah bos distrik ikan dan naga yang melakukan bisnis ini, tetapi bos itu adalah salah satu dari 10 pedagang budak teratas di Velurium Capital. Aku jauh lebih rendah darinya. Siapa ini? Wei Jie menyelidiki lebih dalam. Ini paviliun boneka segudang. Paviliun boneka segudang. Wei Jie menatapnya kosong. Ya, paviliun boneka segudang. Pendukung mereka adalah House Siko. Lin Ming berbicara dengan jelas, tidak menahan apapun. Rumah Siko. Ekspresi Wei Jie langsung berubah jelek. House Siko adalah salah satu dari sedikit musuh bebuyutan yang dimiliki House Wei di Velurium Capital. Lin Ming tersenyum kecut, Tuan Muda, mari kita berhenti di sini. Saya akan meminta Anda untuk tidak menjual saya di masa depan. Saya hampir tidak memiliki cukup kekayaan untuk menanggung kekuatan penuh paviliun boneka segudang. Petik 2. Wei Jie berkata dengan serius, jangan khawatir, Saudara Lin. Saya bukan orang yang menjual teman-teman saya. Lin Ming melambaikan tangannya. Berita ini tidak terlalu rahasia. Hampir semua bos di lingkaran mereka tahu tentang ini. Dia kemudian menatap Jiang Chen dengan tatapan memohon di matanya. Jiang Chen tersenyum, Bos Lin, gejala Anda tidak disebabkan oleh penyakit, racun, atau aura jahat. Apa yang mungkin menjadi penyebabnya? Lin Ming tidak bisa terlihat lebih suram. Di mana kamu biasanya tinggal? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum, jika saya tidak salah, Anda beristirahat dengan hewan peliharaan di samping Anda di malam hari, kan? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Bos Lin terkejut. Aku bahkan tahu bahwa hewan peliharaanmu mungkin adalah sesuatu yang terlihat seperti kucing. Namun, itu sebenarnya bukan kucing, tetapi spesies varian. Petik 2. Saya selalu berpikir bahwa itu adalah kucing. Apakah ada yang salah dengan itu? Tapi saya telah mengundang Raja Pil itu ke rumah saya,
dan mereka juga memeriksa kucing saya. Mereka tidak menyebutkan hal seperti ini. Itu karena mereka tidak tahu apa-apa. Jiang Chen tersenyum tipis. Kucing itu tidak membawa apa-apa, jadi tidak ada Raja Pil yang kamu bawa ke rumahmu yang bisa melihat ada yang salah dengannya. Kucing itu sendiri juga baik-baik saja. Lalu apa masalahnya? Bibir Lin Ming gemetar karena gelisah. Dia bisa merasakannya, seuntai harapan yang tipis dan rapuh bahwa gejala yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun akhirnya akan teratasi hari ini. Itu bahkan tidak layak disebut begitu kebenarannya terungkap, sungguh. Kembali dan bunuh kucing ini. Setelah itu, saya akan menulis resep yang harus Anda konsumsi selama sebulan penuh. Setelah Anda meminum resep selama sebulan, Anda akan pulih sepenuhnya. Petik 2. Apa kamu yakin? Suara Lin Ming sedikit gemetar. Apa perlunya aku berbohong padamu? Jiang Chen tersenyum tipis, bawakan aku kuas dan kertas. Lin Ming menyiapkan kuas dan kertas sendiri sebelum menempatkannya dengan hormat di depan Jiang Chen. Jiang Chen tidak lengah, segera menulis resep. Ini resepnya. Setelah Anda mendapatkan ramuan roh yang diperlukan, Anda hanya perlu merebus semuanya bersama-sama sesuka Anda. Tidak ada teknik yang diperlukan. Setelah itu, cukup minum ramuanmu. Lin Ming tanpa sadar menerima resep itu bahkan saat perasaan tidak percaya menyentak melalui otaknya. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Jika Jiang Chen tidak begitu jelas menggambarkan kehidupan sehari-hari, Lin Ming pasti akan berpikir dia pembohong mencoba menipu dia dengan alasan. Namun, instingnya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah taruhan yang tepat kali ini. Nada dan ekspresi Jiang Chen sama sekali bukan milik pembohong. Bahkan, dia bisa melihat sesuatu dari matanya yang memberitahunya bahwa Jiang Chen mengira dia berbohong. Untuk sesaat, Lin Ming diliputi oleh emosinya. Dia merasa seolah-olah dia akhirnya terbangun dari mimpi buruk yang abadi. Pergi ambil ramuanmu. Kemudian, Jiang Chen bisa melihat betapa gelisahnya Lin Ming, tetapi sebagai ahli pil, dia telah melihat pemandangan serupa berkali-kali selama kehidupan masa lalunya. Bukankah ekspresi Lin Ming sama dengan bawahan Wei Jie saat Jiang Chen menyelamatkan Wei Jie? Lin Ming meraih tangan Wei Jie, Tuan Muda Wei, kali ini aku berhutang budi padamu. Datanglah kepada saya jika Anda memiliki hal lain yang Anda butuhkan di masa depan. Selama itu dalam kekuatan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk memenuhinya. Dia tidak berani meraih tangan Jiang Chen karena dia berpikir bahwa Zhen Si yang misterius ini sedikit tak terduga. Dia tidak berani meraih tangan Raja Pil dengan sembarangan. Wei Jie berseri-seri padanya, kamu berbicara terlalu berat, Saudara Lin. Saya selalu suka berteman, jadi jika Anda benar-benar percaya bahwa saya layak berteman dengan Anda, maka marilah kita lebih banyak bergaul di masa depan. Petik 2. Tentu saja, Lin Ming tampak sangat bersemangat. Wei Jie menepuk pundaknya dan berkata, kamu adalah pria yang beruntung, Saudara Lin. Saudara Zhen memiliki kedalaman yang tak terduga dalam bakat Pil Dao. Dia biasanya tidak memperlakukan seseorang, tetapi ketika dia melakukannya, dia tidak pernah membuat kesalahan. Pasti, Lin Ming sangat setuju dengannya. Ada banyak Raja Pil yang telah menyelidiki gejalanya, tetapi tidak ada dari mereka yang mampu melakukan apapun. Namun, Tuan Zhen Si ini hanya melihat sekilas untuk mengetahui segala sesuatu tentang gejalanya. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Pria dan barang inferior selalu dibuang di depan nilai sebenarnya. Dibandingkan dengan Lord Zhen Si, Raja-Raja Pil yang dia lihat sebelumnya adalah sampah yang tidak pantas mendapatkan reputasi mereka. Lin Ming merasa ingin menangis saat dia mengantar Wei Jie dan Jiang Chen keluar dari pintu. Gejala-gejala ini telah menyiksanya terlalu lama sekarang. Resep yang dia pegang di tangannya terasa lebih berat dari 1 juta batu roh suci. Jadi ada apa dengan gejalanya, Saudara Jiang? Wei Jie tidak bisa tidak bertanya setelah mereka meninggalkan toko Lin Ming. Dia sama penasarannya dengan Lin Ming. Sepertinya begitu. Kucing yang dia pelihara bukanlah kucing biasa, melainkan Felidae bawah. Hewan ini menangis pelan selama 4 jam antara jam 11 malam dan jam 3 pagi dan menarik banyak energi yin yang jahat ke dirinya sendiri. Energi inilah yang menyakiti Bos Lin. Energi yin jahat ini tidak terlihat di siang hari, dan selalu muncul kembali di malam hari. Akibatnya, dia disiksa oleh energi itu setiap hari. Gejalanya sebenarnya sangat serius sehingga livor mortis telah muncul di wajahnya. Livor mortis.
Wei Jie merasa tubuhnya menjadi dingin saat mendengar ini. Bagaimana mungkin orang yang hidup bisa mengalami livor mortis? Energi yin jahat ini berasal dari dunia bawah, jadi mengandung gas kematian. Bos Lin ini mungkin masih hidup, tetapi dia mungkin juga salah satu dari orang mati yang hidup seperti dia sekarang. Jika saya tidak muncul, dia pasti akan mati dalam waktu kurang dari 3 tahun. Seburuk itu, Wei Jie tampak terkejut. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan bubuk Buddha emas Ninelah. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia bisa hidup selama 10 tahun atau kurang meskipun energi yin jahat dari dunia bawah ini, tetapi bubuk Buddha emas 9 tertawa akan membunuhmu saat kamu tertawa 9 kali. Saya lebih suka berpikir bahwa orang yang mencoba membunuh Anda jauh lebih kejam. Petik 2. Ekspresi Wei Jie berubah serius saat dia menghela nafas pelan. Saudara Jiang, ada hal-hal tertentu yang sulit saya bicarakan dengan Anda, tetapi saya tidak berani menyembunyikannya lagi mengingat betapa jujurnya Anda dengan saya. Jiang Chen melambaikan tangannya, kami akan memiliki kesempatan untuk membicarakannya begitu kami kembali. Mari kita pergi ke paviliun boneka segudang dulu. Petik 2. Wei Jie tersenyum masam, Saudara Jiang, kita perlu mempertimbangkan ini panjang lebar. Paviliun boneka segudang tidak sulit untuk dihadapi, tetapi jika pendukung mereka adalah keluarga Sikou, maka masalah ini baru saja menjadi masalah yang cukup sulit. Petik 2. Apakah House Sikou sangat kuat? Tidak juga. Mereka adalah keluarga bangsawan peringkat 9 seperti kita, dan kedudukan mereka di Velurium Capital juga tidak buruk. Yang saya maksud dengan kesulitan bukanlah kekuatan mereka, tetapi karena mereka adalah salah satu musuh bebuyutan kita. Mengatakan hubungan kita buruk hanyalah puncak gunung es. Wei Jie tahu bahwa tidak ada yang menyembunyikan detail ini. Tidak mungkin ada kebetulan yang lebih besar. Itu pasti rumah Sikou. Dia tampak sedikit malu saat dia menatap Jiang Chen. Jelas bahwa dia merasa sangat menyesal atas hasil ini. Jiang Chen mempertimbangkan ini sejenak dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu mengapa kamu tidak kembali dulu sementara aku pergi dan melihatnya sendiri? Wei Jie menggelengkan kepalanya. Kamu datang bersamaku. Jadi seluruh distrik ikan dan naga mungkin sudah mengetahuinya sekarang. Bahkan jika Anda pergi sendirian, paviliun boneka segudang tidak akan menunjukkan keramahan sedikitpun. Petik 2. Jiang Chen memikirkan ini dan merasa bahwa kata-kata Wei Jie sangat masuk akal. Kalau begitu, mari kita pergi dulu dan mencari tempat di mana aku bisa mengganti penyamaranku sebelum keluar lagi. Pasangan itu meninggalkan distrik ikan dan naga. Segera, beberapa mata-mata mengirim berita ke paviliun segudang wayang dan melalui mereka, rumah Sikou. Tuan Muda Nan, Wei Jie dari House Wei baru saja muncul. Dia baru saja pergi. Oh, untuk apa dia di sini? Pria yang dikenal sebagai Tuan Muda Nan adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah perak. Saya tidak yakin, tuanku. Dia berputar-putar di pasar budak dan tinggal di toko Lin Ming sejenak, tetapi segera pergi setelah itu. Panggil Lin Ming. Tuan Muda Nan memberi isyarat. Lin Ming segera di depannya. Tuan Muda Nan, Lin Ming tidak bertindak terlalu arogan atau terlalu rendah hati. Sikapnya terhadap Tuan Muda Nan kurang lebih sama dengan bagaimana dia memperlakukan Wei Jie di awal. Bos Lin, apakah Wei Jie dari House Wei pergi ke tokomu barusan? Tuan Muda Nan bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Nan ini adalah anggota rumah Sikou. Nama lengkapnya adalah Sikou Nan. Lin Ming tahu bahwa pertemuannya tidak akan disembunyikan dari mata distrik ikan dan naga, jadi dia tidak membantahnya. Ya, Tuan Muda Wei dan orang lain datang ke toko saya dan tinggal sebentar. Apa yang dia lakukan? Suara Sikou Nan acuh tak acuh dan agak interrogatif. Dia berbicara seolah-olah dia secara alami dalam posisi otoritas. Lin Ming tidak secara alami sedikit tidak senang mendengar nada seperti itu. Fakta bahwa dia mampu membangun dirinya di distrik ikan dan naga adalah bukti bahwa dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Dia tidak takut pada Wei Jie, jadi tentu saja dia juga tidak takut pada Sikou Nan ini. Dia kesal mendengar Sikou Nan menanyainya dengan nada yang tidak sopan dan arogan. Namun, sebagai seorang pengusaha ia pandai menyembunyikan emosinya. Dia datang ke tempatku sepertinya ingin membeli beberapa budak untuk dirinya sendiri. Namun, dia pergi setelah itu karena kami gagal mencapai harga yang sesuai. Lin Ming berbohong secara acak. Tidak mudah bagi Sikou Nan untuk membedakan apakah kebohongan seperti ini benar atau salah. Apakah itu semuanya? Apakah ada yang lain? Lin Ming menggelengkan kepalanya.
ini tidak seperti aku memiliki hubungan dengan House Wei. Menurutmu apa lagi yang mungkin ada, Tuan Muda Nan? Nada bicara Lin Ming tidak arogan, tapi juga tidak sepenuhnya patuh. Si Kou Nan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi gagal mendapatkan apapun dari Lin Ming. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Bos Lin, ada beberapa orang yang tidak bisa Anda ajak berbisnis, seperti House Wei. Kau mengerti maksudku, bukan? Lin Ming tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Setelah Lin Ming pergi, si Kou Nan memanggil bawahannya, kirim lebih banyak mata dan awasi lebih dekat House Wei. Aku ingin segera diberitahu jika House Wei bahkan menginjakan kaki di distrik ikan dan naga. Begitu mereka keluar dari distrik ikan dan naga, Jiang Chen menyuruh Wei Jie untuk pulang duluan. Begitu Jiang Chen sendirian, dia menyelinap ke sudut terpencil dan berganti pakaian baru dalam beberapa napas. Dia baru saja akan keluar ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang, tolong tunggu sebentar, temanku. Sosok Jiang Chen kabur saat dia berbalik. Dia baru saja akan memasuki posisi bertahan ketika orang itu terkikik. Tenang, Tuan Muda Jiang. Ini aku. Seperti teratai murni yang tertiup angin, Nona Huanger muncul di hadapannya. Bab 729, Kebiasaan Bisnis yang Menjijikkan. Nona Huanger, kamu di sini. Jiang Chen sangat senang tiba-tiba melihatnya. Mereka berdua perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain setelah perjalanan panjang yang mereka lalui bersama. Beberapa hari perpisahan telah meninggalkan Jiang Chen dengan perasaan asing, kekosongan dan kehilangan. Melihatnya lagi segera mencerahkan suasana hatinya, memenuhi hatinya dengan kepuasan. Meskipun jelas bahwa Huanger tidak sengaja berdandan, pakaian kasualnya memberikan pesona yang tak terduga. Tuan Jiang, saya mengikuti jejak Anda di sini. Apakah Anda menemukan berita tentang kakak perempuan Gou Yu? Jiang Chen mengangguk sambil menenangkan dirinya sekali lagi. Ada beberapa petunjuk, tapi belum ada yang pasti. Aku baru saja bersiap-siap untuk melihat lebih dekat. Tanpa meninggalkan detail apapun, dia menjelaskan apa yang telah dia pelajari sejauh ini. Huanger mengerutkan kening, alisnya yang ramping sedikit menyatu ketika dia selesai. Jika memang seperti itu, maka kita harus memeriksa semuanya tanpa penundaan. Huanger menghentikan dirinya sendiri setelah mengangkat satu kaki, setelah memikirkan sesuatu. Dia terkikik. Aku mungkin harus menyamar lagi. Mengatakan ini, dia dengan acuh mengulurkan tangan di wajahnya. Sebuah topeng berkilauan, menyembunyikan keindahan di bawahnya. Jiang Chen tersenyum, mengetahui bahwa dia tidak melakukannya untuk menjadi sok, melainkan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Jika Huanger muncul dengan penampilan aslinya di tempat kumuh dan tidak bereputasi buruk seperti distrik ikan dan naga, tidak ada yang tahu seberapa besar gangguan yang akan ditimbulkannya. Tindakan Huanger dimaksudkan untuk menghindari masalah baginya sama seperti menghindari masalah baginya. Mereka berdua dengan cepat kembali ke distrik ikan dan naga. Untuk menghindari kecurigaan, mereka meluangkan waktu untuk mengelilingi pasar budak beberapa kali sebelum menuju paviliun Myriad Puppets. Sebagai perusahaan besar di dalam pasar budak, paviliun Myriad Puppets sangat berbeda dari toko-toko biasa. Keduanya disambut dengan rasa kemewahan yang ekstrim begitu mereka melangkah masuk. Dibandingkan dengan kios-kios yang tersebar di luar, keduanya bertanya-tanya sejenak apakah mereka memasuki pintu yang salah. Tidak ada budak yang dipajang di dalam. Itu saja merupakan perbedaan mencolok dari kios-kios di luar. Sebaliknya, seorang petugas muncul di dekat mereka, seolah-olah untuk menyambut pelanggan baru ini. Pelanggan yang terhormat, barang apa yang Anda cari? Jiang Chen telah mempersiapkan dirinya secara mental sebelum masuk. Semakin hati-hati seseorang terlihat berada di toko semacam ini, semakin sedikit rasa hormat yang diterimanya. Lebih baik terlihat tenang dan tak tertembus, sehingga orang lain tidak bisa mengukur kedalamannya. Hanya dengan begitu mereka akan memperhatikan barang apa yang ada. Jiang Chen berjalan melingkar sebelum dengan angkuh mendudukkan dirinya di kursi. Barang apa yang diminati oleh pelanggan terhormat. Karyawan toko besar jarang memiliki kebiasaan buruk untuk menjadi terlalu arogan. Petugas tidak berani meremehkan pelanggan setelah melihat betapa pentingnya dia membawa dirinya sendiri. Semakin tinggi nilainya semakin baik, tentu saja, Jiang Chen tersenyum tipis. Jika saya bisa memeriksa barang secara langsung, itu yang terbaik. Tentu saja, itu tidak masalah. Namun, kami memiliki kebiasaan dalam bisnis ini. Jika Anda ingin memeriksa barang,
Anda harus membayar uang muka, pramugari itu terkekeh. Uang bukan masalah, Jiang Chen dengan santai melambaikan tangan. Haha, pelanggan yang terhormat, Anda salah paham. Toko kami yang sederhana tidak pernah mempertanyakan kemampuan finansial pelanggan kami. Banyak transaksi terbesar kami tidak mengambil batu roh. Kamu tidak mengambil batu roh. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Saat ini, itu adalah satu-satunya hal yang dia tidak kekurangan. Harta rampasan dari pertempuran di Infansrik belum menjadi catatan, karena para pembudidaya itu cukup berhati-hati untuk menyimpan barang-barang penting mereka di tempat lain. Di sisi lain, mereka telah membawa banyak barang sehari-hari seperti batu roh. Ketika datang ke batu roh, dia pasti seorang jutawan sekarang. Tentu saja, penjualan terbesar yang kami lakukan sebenarnya dapat menyebabkan kegemparan di eselon atas Velurium Capital. Barang-barang khusus membutuhkan sarana transaksi khusus. Jika tidak ada aset yang menarik di sisi lain dari tawar-menawar, kami pasti tidak akan mudah berpisah dengan barang-barang berkualitas tinggi kami. Mendengar ini, Jiang Chen merengut tanpa terasa. Mengapa bisnis memiliki begitu banyak aturan? Mari kita lihat barangnya dulu. Huanger tiba-tiba membuka mulutnya di samping, menjatuhkan sesuatu dengan ketidakpedulian yang diperhitungkan. Petugas itu melihat lebih dekat, dan rahangnya hampir jatuh karena terkejut. Apakah itu sepotong sumsum roh? Sumsum roh juga merupakan sejenis batu roh, tetapi itu adalah esensi paling murni dari jenisnya. Kekuatan spiritual suling yang melekat dalam sepotong sumsum roh bisa menyaingi 10.000, bahkan 100.000 batu roh. Namun, 100.000 batu roh mudah diperoleh, tetapi mendapatkan sepotong sumsum roh sangat sulit. Sumsum roh memiliki lebih banyak kegunaan daripada batu roh, misalnya, mengetsa formasi, membuat pil, membuat jimat. Alis para ahli bahkan mungkin tidak berkedut jika batu roh ditempatkan di depan mereka. Sebagian besar waktu, kekayaan tidak memiliki arti bagi yang terkuat dari yang kuat. Tetapi ketika sesuatu seperti sumsum roh muncul, itu memiliki daya pikat yang bahkan para pembudidaya paling elit pun tidak bisa menolaknya. Ini adalah hal yang baik tentang sumsum roh. Bahkan satu bagian lebih memikat daripada 100.000 batu roh. Jika seseorang memiliki 100.000 batu roh, seseorang mungkin masih dianggap miskin di dunia Dao bela diri. Tetapi jika seseorang memiliki sepotong sumsum roh, maka dia pasti kaya. Sumsum roh bukanlah sesuatu yang dimiliki orang miskin biasa. Seperti yang diharapkan, mata petugas menjadi cerah ketika dia mengenali sumsum roh. Keduanya telah dilayani oleh petugas khusus ini sampai sekarang, tetapi yang terakhir segera menawarkan senyum minta maaf. Pelanggan yang terhormat, harap tunggu sebentar. Tidak butuh beberapa saat bagi seorang pria parubaya berpakaian bagus untuk mendekati mereka. Kumisnya menari-nari di wajahnya saat dia berbicara dengan senyum lebar. Pelanggan yang terhormat telah mengunjungi kami. Mohon maafkan kekasaran kami. Bagaimana kami harus memanggilmu, penjaga toko? Jiang Chen bertanya, tersenyum tipis. Nama keluarga saya adalah Li, jadi silakan panggil saya penjaga toko Li. Ekspresi berseri-seri pria parubaya itu adalah puncak antusiasme. Penjaga toko Li, saya datang ke sini hari ini karena saya mendengar bahwa pavilion Myriad Puppets Anda adalah salah satu raksasa dalam bisnis ini. Saya harap kita tidak kecewa. Penjaga toko Li mempertahankan senyumnya dengan santai. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Jika kalian berdua memiliki kebutuhan khusus, jangan ragu untuk menyebutkannya kepada penjaga toko yang rendah hati ini. Tidak terburu-buru, Jiang Chen dengan ringan mengetukkan jari-jarinya secara berirama di atas meja. Senyum yang sama mudahnya tergantung di wajahnya. Penjaga toko Li, kami baru-baru ini membutuhkan tenaga kerja baru. Idealnya sebuah kelompok dengan bakat yang cukup baik dengan pil. Jika saya boleh bertanya, berapa banyak unit jenis ini yang dapat dipasok oleh pavilion Myriad Puppets? Berapapun yang Anda inginkan, pelanggan yang terhormat. Oh, sangat mengesankan. Jiang Chen tertawa. Jika itu masalahnya, apakah kita akan melihat barangnya terlebih dahulu? Penjaga toko Li mengangguk, itu akan segera diatur. Pelanggan yang terhormat, tolong ikuti saya. Penjaga toko memimpin Jiang Chen langsung ke belakang, melewati aula depan. Ruang tiba-tiba melebar, keluasannya jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan Jiang Chen. Mereka dengan cepat tiba di sepetak tanah kosong di belakang. Penjaga toko Li berbicara, pelanggan yang terhormat, harap tunggu sebentar. Kami sudah mengatur barang untuk dipajang.
Hampir sesaat berlalu sebelum ribuan budak berlari keluar. Namun, Jiang Chen tercengang saat melihat mereka muncul. Para budak masing-masing mengenakan topeng dan diplester dengan jimat penyegel, menghapus aura pribadi mereka. Wajah mereka tidak bisa dilihat, dan riak kesadaran mereka benar-benar tidak terlihat. Dari jauh, mereka semua tampak hampir persis sama. Jiang Chen dan Huanger bertukar pandang, keduanya sama-sama terdiam. Penjaga toko Li, bagaimana saya bisa memeriksa barang-barang seperti ini? Jiang Chen sangat dipadamkan. Saya tidak bisa melihat wajah mereka atau merasakan tingkat kultivasi mereka. Penjaga toko Li tertawa, pelanggan yang terhormat, ini adalah kebiasaan dalam lini bisnis kami. Semua indera mereka disegel sebelum dijual dan penampilan mereka yang sebenarnya disembunyikan. Anda hanya dapat melihat kertas penjelasan terkait untuk memeriksa barangnya. Setiap budak memiliki detailnya, budidaya mereka tertulis, serta fitur catatan, spesialisasi, dan lain-lain. Gambarannya cukup akurat. Jika Anda menemukan barang berbeda dari brosur mereka setelah Anda menerimanya, kami menerima pengembalian uang tanpa pertanyaan. Jangan khawatir, Pavilion Myriad Puppets membuat semua transaksi bisnisnya dengan sungguh-sungguh. Jiang Chen mengutuk secara internal. Apakah membaca brosur penjelasan benar-benar bisa disebut memeriksa barang? Dia hampir ingin memukul penjaga toko Li, tetapi dengan tegas menekan dorongan itu. Tapi pemeriksaan macam apa ini, tepatnya? Pelanggan yang terhormat, bagaimana menurutmu? Haruskah kita membahasnya satu persatu, atau? Penjaga toko Li bertanya, ekspresinya cukup bersemangat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Jiang Chen sangat marah di dalam hatinya? Penjaga toko Li, karena indera mereka telah disegel, apakah itu berarti mereka tidak akan bisa mendengar apa yang kita katakan? Jiang Chen berkata, tidak mengubah suaranya, dengan sengaja menggunakan yang dia gunakan di Regal Pil Palace. Karena aku tidak bisa melihat wajah mereka dan tidak bisa mendeteksi mereka dengan riak kesadaran mereka, pasti seseorang yang mengenalku akan memberiku tanda jika aku meninggikan suaraku. Tapi tidak ada hasil seperti itu. Budak benar-benar seperti boneka kayu, dan tidak memiliki reaksi apapun. Mereka berdiri tegak dengan perhatian, hampir seperti orang mati yang berjalan. Hehe, mereka tidak bisa mendengar, melihat, atau merasakan. Mereka tidak bisa merasakan apapun sebelum segelnya dilepas, seperti boneka, penjaga toko Li terkekeh. Penjaga toko Li, aku memiliki kekhasan yang aneh. Bahkan budakku pun harus berpenampilan adil. Bagaimana kalau kamu melepas topeng mereka dan biarkan aku mengintip? Wajah penjaga toko Li adalah gambaran senyum bahagia seorang penjual, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Pelanggan yang terhormat, kami tidak bisa melakukan itu. Kebiasaan ini sangat erat dengan bisnis kami, dan tidak dapat dilanggar. Bea cukai sudah diperbaiki. Orang harus fleksibel, Jiang Chen menawarkan dorongan lebih lanjut. Penjaga toko Li tersenyum menenangkan, pelanggan yang terhormat, semua hal lain dapat didiskusikan, tetapi ini sama sekali tidak dapat dilakukan. Jika saya memberi Anda kesempatan ini sekarang, bos saya akan segera membunuh saya. Kami melakukan bisnis bersama, Anda dan saya. Apakah pelanggan yang terhormat dengan jujur menginginkan saya kehilangan nyawa saya? Kurangnya fleksibilitas dalam kata-kata penjaga toko Li membuat Jiang Chen ketakutan. Dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertanya lagi, penjaga toko Li, saya dengar Anda baru-baru ini mendapatkan pengiriman barang baru dalam stok, dengan kualitas yang sangat tinggi. Bisakah Anda mengambil kiriman itu secara terpisah untuk berjalan-jalan? Penjaga toko Li sejenak terkejut, kami telah menerima banyak barang baru-baru ini, pengiriman mana yang Anda maksud? Jiang Chen ingin langsung mengatakan, pengiriman dari Myriad Domain, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa, yang akan mengekspos dia segera. Ada berapa batch? Kenapa kamu tidak mengeluarkan semuanya? Karena aku butuh banyak. Jiang Chen telah mendengar bahwa ada cukup banyak orang Regal Pil Palace yang dijual. Setidaknya ada beberapa lusin, bahkan mungkin beberapa ratus. Penjaga toko Li menyeringai singkat, sebenarnya, semua barang baru sudah ada di sini. Kami memiliki tingkat perputaran persediaan yang tinggi, dan barang baru umumnya dapat sepenuhnya diganti dalam 2 minggu. Kami menerima semua ini dalam 2 bulan terakhir. Oh, apakah kamu yakin mereka semua ada di sini? Jiang Chen bertanya, sekali lagi. Semuanya ada di sini, kecuali yang paling menonjol, yang secara individual terdaftar sebagai beberapa barang terbaik kami. Barang-barang terbaik itu hanya ditawarkan untuk dijual di lelang kami,
dan tidak akan muncul di sini. Ada lebih banyak barang dengan kualitas lebih tinggi. Bolehkah saya melihatnya? Penjaga toko Li tersenyum kecut. Barang terbaik hanya bisa dilihat di pelelangan. Bahkan otoritasku saja tidak cukup. Semakin Jiang Chen mendengar, semakin marah dia. Bagaimana mereka seharusnya melakukan bisnis? Jika dia tidak bisa memeriksa barangnya, siapa yang tahu apakah kelompok dari Istana Pil Regal ada di sini atau tidak? Beli semuanya. Kelompok itu berjumlah hampir 2.000. Meskipun dia sangat kaya, bahkan dia mungkin tidak dapat memikul beban ini. Bagaimana jika orang yang dia inginkan tidak ada dalam kelompok ini? Bukankah dia akan mengeluarkan banyak uang? Selain kehilangan uang, jika dia menghabiskan kekayaannya di sini, apalagi yang bisa dia lakukan dalam jangka pendek untuk menyelamatkan sesama anggota sekte? Bab 730, Anda memaksa saya untuk merampok Anda. Namun, penjaga toko Li juga menyebutkan bahwa mereka memiliki perputaran yang cepat. Budak-budak ini mungkin dianggap sebagai kelompok baru sekarang, tetapi hanya dalam waktu setengah bulan, mereka semua mungkin hilang. Jika seseorang mempertimbangkan bagaimana para pedagang budak ini melakukan bisnis, akan sangat sulit baginya untuk melacak anggota sektenya jika mereka dijual lagi. Dengan aturan seperti ini, hampir tidak mungkin untuk melacak pembeli, tidak peduli seberapa jauh seseorang menggali. Mustahil untuk memeriksa siapa yang mereka jual kepada siapa dan kemana. Tanpa nama depan, nama belakang, atau karakteristik fisik apapun untuk digunakan sebagai referensi, tentu saja tidak ada petunjuk yang tertinggal. Dia harus mengakui bahwa meskipun aturan ini benar-benar menjijikkan, aturan itu melindungi kepentingan dan keselamatan para pencatut ini sampai tingkat yang ekstrim. Bahkan jika seorang budak entah bagaimana mendapatkan kembali kebebasan mereka dan mengalami pertumbuhan kekuatan yang besar, mereka tidak akan dapat menemukan target untuk membalas dendam. Lagi pula, bagaimana seseorang melacak dalang utama atau perantara setelah mereka melewati begitu banyak tangan dengan semua indera disegel? Jiang Chen tidak yakin apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Jika dia tidak membelinya, dia akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan anggota sektenya yang merupakan bagian dari grup ini, bahkan jika mereka adalah bagian dari grup ini. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka lagi. Jika dia mencoba dan membeli semuanya, dia mungkin tidak mampu membeli semua 2.000 budak sekaligus, tidak peduli seberapa kaya dia. Terlebih lagi, apakah pedagang itu bahkan bersedia melakukan penjualan seperti itu adalah pertanyaan lain dalam dirinya sendiri. Setelah memikirkan masalah ini, Jiang Chen akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang dia bisa saat ini. Dia segera bertanya, "Penjaga toko Li, berapa harga yang bisa Anda berikan kepada saya jika saya harus membeli semuanya?" "Apa?" Penjaga toko Li benar-benar terpana dengan ini, beli semuanya." Jiang Chen menggosok hidungnya, tahu bahwa kata-katanya pasti agak mengejutkan mengingat betapa berlebihannya reaksi itu. Namun, dia tidak dalam posisi untuk mundur setelah mengajukan pertanyaan. "Ya, jangan bilang ini juga melanggar aturan." Penjaga toko Li tersenyum kecut, "Pelanggan yang terhormat, saya pikir Anda sebaiknya melihat harga terlebih dahulu. Juga, kami memiliki aturan yang membatasi kami untuk menjual lebih dari 50 budak sekaligus. Itu akan menyebabkan percikan yang terlalu besar jika kami menjual lebih dari itu, itulah sebabnya kami benar-benar dilarang melakukannya. 50 budak adalah batas tertinggi kami." Jiang Chen melemparkan beberapa pandangan acak pada harga dan langsung terperangah oleh harga yang benar-benar mengerikan. Seorang pembudidaya alam asal dapat menelan biaya antara 200.000 hingga 1 juta batu roh suci. Seorang pembudidaya alam bijak dihargai antara 2 juta hingga 10 juta batu roh suci. Ini berarti bahwa rata-rata Jiang Chen harus menghabiskan setidaknya 2 hingga 3 juta batu roh suci untuk setiap budak, dan ada sekitar 2.000 budak di tempat ini. Dia akan menghabiskan lebih dari 6 miliar batu roh suci untuk membeli semuanya. Tidak peduli seberapa kaya Jiang Chen sekarang, jumlah total kekayaannya jauh dari jumlah ini. Ya, memang benar bahwa dia memperoleh banyak keuntungan setelah menyapu 3.000 kelompok pembudidaya yang kuat di Infansrik, tetapi orang-orang itu hanya membawa batu roh yang cukup untuk dibelanjakan pada pengeluaran sehari-hari, bukan seluruh kekayaan mereka. Bahkan jika dia mengubah semua batu roh yang dia kumpulkan menjadi batu roh suci, itu hanya akan bernilai beberapa miliar atau lebih. Jumlah yang dibutuhkan untuk membeli semua budak di depannya benar-benar luar biasa.
Bahkan House Wei mungkin belum tentu dapat memobilisasi banyak batu roh suci ini sekaligus, meskipun merupakan salah satu dari beberapa keluarga aristokrat teratas di Velurium Capital, untuk tidak mengatakan apapun tentang Jiang Chen. Atau lebih tepatnya, sementara mereka mampu membayar jumlah ini, tetapi bahkan mereka akan merasa sulit untuk mengumpulkan jumlah ini dengan tergesa-gesa. Dia curiga bahwa hanya satu dari klan besar yang dapat dengan mudah menghasilkan jumlah ini tanpa menderita kerugian yang terlalu besar. Bukankah Wei Jie mengatakan bahwa pavilion segudang boneka ini adalah milik rumah Sikou? Apakah House Sikou sekaya ini? Jiang Chen diam-diam terkejut. Namun, dia mengerti bahwa perdagangan ini memiliki margin keuntungan yang cukup tinggi. Barang-barang ini mungkin memiliki label harga 2 hingga 3 miliar, tetapi biaya sebenarnya paling banyak 1/10 dari harga. Pada saat yang sama, kira-kira hanya 40% dari keuntungan ini yang akan masuk ke kantong House Sikou. Sisanya akan disebarkan ke banyak saluran lainnya. Kalau tidak mungkin keuntungan seperti itu ada dalam bisnis berisiko tinggi seperti perdagangan budak. Saat ini, masalah yang dia hadapi adalah bos menolak untuk menjual kepadanya, bahkan jika dia memiliki modal. Penjaga toko Li menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia hanya bisa membeli maksimal 50 budak sekaligus. Lebih dari itu tidak dapat diterima. Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa pihak lain memasang ekspresi heran di wajahnya ketika dia mendengar bahwa dia akan membeli semuanya. Dia secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang bodoh yang mengungkapkan kurangnya pengetahuannya tentang industri ini. Penjaga toko Li, aturan perdaganganmu benar-benar tidak fleksibel. Bagaimana Anda membenarkan batas 50 budak ini? Mengapa Anda tidak mengizinkan pelanggan Anda melakukan pembelian jika mereka punya uang? Penjaga toko Li tersenyum kecut, Anda pasti pelanggan baru yang terhormat. Pertama-tama, perdagangan budak bukanlah jenis bisnis yang dapat beroperasi secara terbuka. Jika saya harus terus terang, ia melangkah melintasi beberapa garis di pasir. Jadi, jika kita melakukan penjualan yang terlalu besar, maka itu akan mempengaruhi keadaan umum. Jika kami mengizinkan Anda untuk membeli 100 atau 1000 budak sekaligus, dan jika orang-orang ini semua diberikan kebebasan, menurut Anda seberapa besar pengaruh mereka terhadap Velurium Capital? Dan seberapa besar ancaman tersembunyi yang akan diciptakannya di ibu kota? Secara hipotesis, jika seseorang berencana untuk membuat masalah dan membeli beberapa ribu budak sekaligus, berapa banyak kerusakan yang akan terjadi di ibu kota? Jadi maksudmu aku tidak akan punya tempat untuk menghabiskan uangku hari ini? Jiang Chen benar-benar tertekan oleh aturan yang membingungkan ini. Maaf, pelanggan yang terhormat. Anda dapat mengikuti aturan kami dan melakukan pembelian total 50 budak setiap 7 hari. Ini adalah batas mutlak kami. Penjaga toko Li telah bekerja di sini selama puluhan tahun, tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Beli semuanya. Anda ingin membeli 2000 orang sekaligus. Apakah Anda yakin Anda punya uang untuk melakukannya? Penjaga toko Li pada akhirnya adalah orang duniawi. Dia mungkin menganggapnya lucu dan berpikir bahwa pelanggan ini terlalu ramah untuk perdagangan ini, tetapi tidak ada sedikit pun perasaan yang benar-benar muncul di wajahnya. Jiang Chen bertukar pandang tak berdaya dengan Huanger. Mereka berdua bisa melihat pengunduran diri di mata masing-masing. Nona Huanger, mereka mungkin benar-benar memaksa saya untuk merampok mereka. Jiang Chen berkomunikasi secara mental dengan Huanger. Huanger tersenyum tipis, kalau begitu mari kita lakukan perampokan. Untuk beberapa alasan, apa yang biasa dilihat Huanger sebagai tindakan bandit yang sangat tercela entah bagaimana menjadi pengalaman yang luar biasa menakjubkan ketika dilakukan dengan Jiang Chen. Dia mengalami kegembiraan yang dialami seseorang yang melanggar aturan, yang biasa dia ikuti, dengan seseorang yang dia kagumi. Jiang Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada penjaga toko Li, saya katakan, penjaga toko Li, keamanan tidak terlalu ketat di sini, bukan begitu? Penjaga toko Li tiba-tiba memucat, kamu. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum adegan di depannya kabur. Dia tiba-tiba menemukan dirinya berdiri di tengah lautan pasir kuning. Seolah-olah dia tiba-tiba diasingkan ke gurun yang ditinggalkan. Tidak baik, seseorang mencoba merampok. Penjaga toko Li berteriak sekuat tenaga. Namun, teriakannya tidak ada gunanya. Dengan formasi antara dia dan dunia nyata, dia bisa berteriak serak dan tidak terdengar oleh siapapun di luar. Jiang Chen memanggil kediaman istananya dan melemparkan setiap budak ke dalamnya. Nona Huanger, ayo pergi. Mereka berdua sama-sama merasakan ketidakberdayaan,
tetapi juga seberkas kegembiraan dalam melakukan perampokan ini. Mereka merasa seperti anak-anak nakal yang melanggar aturan dan mendapat tendangan yang sangat hebat darinya. Keduanya menembak lurus ke langit, merobek mesin terbang melarikan diri saat mereka melakukannya. Di puncak penerbangan mereka tiba-tiba menghilang. Penjaga toko Li terus berteriak tanpa jeda, tetapi pandangannya kembali kabur. Begitu dia bisa menghentikan matanya agar tidak berputar, dia menemukan bahwa dia masih di toko. Semua budak di depan matanya telah menghilang. Tidak baik, membantu. Penjaga toko Li mulai berteriak seperti dia adalah babi yang disembelih. Bukannya halaman belakang ini tidak memiliki formasi atau pertahanan yang akan aktif untuk melindungi properti mereka. Namun, pasangan ini dapat dengan tenang menghindari memicu pertahanan ini dan formasi apapun sebelum menghilang. Penjaga toko Li hampir tidak percaya bahwa hal aneh seperti itu telah terjadi. Para ahli dari paviliun boneka segudang melonjak dari segala arah. Tak lama, lusinan ahli ranah bijak telah mengepung halaman belakang dan seorang pakar ranah kaisar awal masuk. Ada apa, Li tua? Penjaga toko Li terengah-engah, manajer Qiu, bencana telah terjadi. Barang-barang kami dari 3 bulan terakhir semuanya telah dirampok oleh seseorang. Manajer ranah kaisar awal Qiu berpikir bahwa telinganya salah, memarahi, omong kosong macam apa yang kamu semburkan. Ada total 2.000 budak di sini. Apa kau sedang bermimpi atau apa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Penjaga toko Li tampak seperti akan menangis. Manajer Qiu memberi isyarat ke belakangnya, periksa gudang. Prajurit di belakangnya sudah lama pergi untuk memeriksa gudang, bahkan sebelum perintah dikeluarkan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bergegas kembali. Terengah-engah, ini buruk, tuanku. Mereka semua benar-benar pergi. Tidak ada formasi di tempat kejadian yang dipicu. Manajer Qiu, orang-orang ini datang dengan niat buruk. Ekspresi manajer Qiu segera menjadi gelap. Dia akhirnya menyadari bahwa penjaga toko Li tidak berbohong. Apa yang terjadi? Ceritakan semuanya secara detail. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator ranah kaisar, dan dengan cepat menenangkan amarahnya. Penjaga toko Li mulai menyampaikan semuanya dari awal hingga akhir dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia juga sangat menekankan bahwa pihak lain memiliki sepotong sumsum roh, dan bahwa mereka telah berusaha untuk membeli semua budak sekaligus. Jadi mereka orang asing. Manajer Qiu memasang ekspresi sangat jelek di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika mereka penduduk lokal, mereka akan tahu tentang aturan pembelian kita. Tetapi prajurit lain berkata, Manajer Qiu, itu mungkin belum tentu demikian. Bagaimana jika ini telah merencanakan perampokan ini sejak lama dan hanya mengucapkan kata-kata itu untuk membingungkan kita dan membawa kita ke jalan pikiran yang salah? Kita mungkin jatuh ke dalam perangkap mereka jika kita berpikir seperti ini. Kata-katanya meminta perhatian manajer Qiu terhadap kemungkinan ini, dan manajer itu mengangguk sedikit. Kita harus mengikuti kedua jalur investigasi secara menyeluruh. Beraninya mereka merampok paviliun Myriad Puppets. Beraninya mereka melakukan kekejaman seperti itu di distrik ikan dan naga. Ini, manajer Qiu sangat marah hingga dia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya. Dia benar-benar merasa sedikit kacau karena marah. Terlepas dari siapa musuh mereka pasti memiliki keberanian yang tak tanggung-tanggung. Bagaimanapun, merampok paviliun Myriad Puppets sama dengan merampok rumah Sikok. Terlebih lagi, melakukan perampokan di distrik ikan dan naga sama saja dengan mengejek seluruh distrik. Keluarga Sikok tidak akan menjadi satu-satunya yang tersinggung dalam kasus ini. Seluruh masalah ini tampak sangat menggelikan. Bukannya distrik ikan dan naga tidak pernah mengalami perampokan, tetapi kebanyakan terjadi pada toko-toko mewah yang menjual pernak-pernik. Di pasar budak, perampokan tidak ada sebagai sebuah konsep karena jumlah orang yang bisa dijarah dalam sekali jalan jelas terbatas. Plus, tidak mudah menyembunyikan seseorang sama sekali. Tidak seperti ramuan dan harta yang berharga, penggunaan budak terlalu luar biasa. Terlebih lagi, budak-budak ini bahkan mungkin tidak berguna jika seseorang mendapatkannya di luar membelinya. Justru karena perampokan tidak ada sebagai konsep di pasar budak maka paviliun Myriad Puppets tidak memasang pertahanan yang benar-benar tak tertembus. Sayangnya, ini juga memberi musuh mereka kesempatan untuk merampok mereka. Yang terpenting, musuh sebenarnya mampu kabur dengan 2.000 orang sekaligus. Ini adalah berita yang paling mengejutkan dari mereka semua.
Semua orang tahu bahwa manusia tidak bisa hidup lama di dalam cincin luar angkasa. Terlebih lagi, bagaimana mereka bisa memindahkan 2.000 orang ke dalam sebuah cincin dalam waktu sesingkat itu?